Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Akbar, NIM 1906352 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum kita membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, kita harus tahu terlebih dahulu siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka tidak langsung terlibat dalam kependidikan, tapi hadirnya tenaga kependidikan untuk menunjang keterlaksanaannya proses pendidikan. Sedangkan pendidik banyak jenisnya, artinya mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik yaitu tenaga yang memiliki kualifikasi sebagai pendidik seperti guru, dosen, konselor, widyaswara, fasilitator, dan lain yang memiliki kekhususannya masing-masing dan terlibat langsung dalam proses pendidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari diterima dan masuk dalam lembaga pendidikan sampai berhenti atau pensiun melalui proses perencanaan seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan gaji, hingga latihan dan pengembangan. Ada 3 proses dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Proses yang pertama yaitu pengadaan, yaitu proses menerima, mencari, dan menemukan calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan lembaga pendidikan yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan, yaitu yang pertama, analisis atau ramalan kebutuhan kerja. Dalam proses penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan baru harus sesuai dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan. Yang paling menentukan kebutuhan kerja itu adalah rasio antara pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua itu rekrutmen. Setelah dilakukannya analisis kebutuhan kerja, maka dilakukanlah proses perekrutan. Dalam hal ini memiliki proses yang panjang, mulai dari menentukan syarat, perbincangan dengan tim tentang kriteria calon pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang ketiga itu seleksi, yaitu proses menemukan yang terbaik di antara yang paling baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran atau satu kampung, tetapi seleksi menurut syarat, kriteria, dan standar yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Proses yang kedua yaitu penempatan. Proses menempatkan seseorang di tempat yang seharusnya dan sesuai, hingga terbentuklah the right man in the right place and the right man behind the right job. Jika proses penempatan ini telah sesuai dengan the right man in the right place and the right man behind the right job, maka mutu dari pendidikan ini akan meningkat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Proses yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi sebagai bentuk penerimaan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dengan dilakukannya sebuah orientasi, maka mereka menjadi keluarga baru untuk mencapai tujuan yang sama dengan orientasi yang sama, agar mereka dapat mengatasi berbagai keraguan dan kecanggungan para pendidik dan tenaga pendidikan yang baru dalam lembaga pendidikan, sehingga para pendidik dan tenaga pendidikan baru tahu apa yang harus mereka kerjakan setelah bergabung dalam lembaga pendidikan tersebut. Setelah membahas kewajiban dari pendidik dan tenaga kependidikan, selanjutnya kita membahas tentang hak dari pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu yang PNS maupun yang tenaga honorer. Yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah pengeluaran atau kompensasi yang harus dibayarkan kepada seseorang atau tenaga pendidik oleh pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua yaitu tunjangan. Dalam tunjangan ada dua
ada dua bentuk tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan yang tidak tetap. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 pasal 94, tunjangan tetap adalah sebagai pembayaran kepada para pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu. Sedangkan tunjangan yang tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada seorang tenaga pendidik yang tidak terkait dengan kehadiran kinerjanya dalam pendidikan, seperti uang transport, uang makan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penghargaan. Artinya, suatu yang mampu menarik seseorang agar mau dan melakukan pekerjaan atau sebagai motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Baiklah, mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.